Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ala bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin sedikit menguak tentang kisi-kisi ramalan Jayabaya, kisi-kisi tentang ramalan Jayabaya yang akhir-akhir ini sedikit ramai diperbincangkan di dunia maya, gitu kan. Lembrek kan, Des? Jadi alhamdulillah ini kita akan sedikit menggali informasi tentang ramalan-ramalan Jayabaya yang akhir-akhir ini sering dibicarakan. Kita akan menghadirkan sosok salah satu yang sering mendampingi beliau, Pangeran Jayabaya. Ya, Raja. Saya manggilnya Pangeran, Mas. Biar ganteng. Oh iya. Raja Jayabaya ini atau ibaratkan ininya lah, pendampingnya atau hodem-hodem leluhurnya atau hodem-hodem pendampingnya yang membawa atau yang mengasih ramalan-ramalan tersebut. Dan ramalan-ramalan seperti apa yang dikabarkan oleh Raja Jayabaya ini untuk akhir-akhir ini, gitu kan. Yang saya ketahui itu adalah tentang adanya sosok bocah angon, gitu kan ya. Nah, nanti gimana jelasnya lebih jelasnya lebih lengkapnya biar kita tanyakan saja kepada yang mengetahui gaib tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke konten kita seperti biasa, bagi para hewan semua yang baru hadir, ditekan tombol subscribe-nya, di like untuk uang parkirnya. Saya doakan semoga semuanya saya dan semuanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi para hewan yang sudah mengikuti kita sampai saat detik ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Langsung. Siap, Mas Fauzi? Siap. Nah, sesibuk apapun diri kita jangan lupa untuk ngopi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkan cahaya nur bersih. Sangkan cahaya nur warna yang mendampingi gaib, Raman Jayabaya, Pangeran Jayabaya, Raja Jayabaya, yang mengetahui tujuh sangkan cahaya nur warna. Hadir, masuk sinkron. Sanis, gokil. Datang langsung ngamuk. Selamat malam, langsung bicara bahasa Indonesia kun terbuka, sinkron pita suaranya. Ada perlu apa? Ini dengan siapa? Bocah cilik. Ada apa perlu apa? Ini dengan siapa? Ki Kusumo. Ki Kusumo ini sebangsa apa? Dari bangsa siluman. Bangsa siluman dari zaman siapa? Dari mana? Jawa kuno. Jawa kuno. Itu udah berapa lama berarti?
2000. Eh? 2000 tahun. 2000 tahun. 2000 tahun bagi bangsa Cina berarti masih muda. Dari bangsamu 2000 tahun. Oh, dari bangsa saya 2000 tahun. Kalau bangsa saya sudah umur 15.000 tahun. Iya, iya, iya. Lah, ini dari mana? Doho. Doho. Doho? Doho ini apa? Doho itu Kediri zaman lama. Oh, Doho. Ada kerajaan Doho. Oh, iya, iya, iya. Saya baru tahu malah ini. Kediri. Iya, iya, iya. Ini saya memanggil sosok yang mengetahui tentang ramalan Jayabaya, dan yang kepanggil dan yang hadir pada malam hari ini adalah sampean. Lah, karena yang saya panggil tentang ramalan Jayabaya, sampean yang hadir, berarti sampean mengetahui tentang ramalan Jayabaya. Apa yang sampean ketahui tentang ramalan Jayabaya? Sedikit banyak saya tahu. Sedikit banyak. Ya, karena saya tidak selalu mendampingi beliau. Mendampingi beliau siapa? Raja Jayabaya. Oh, sampean ini yang salah satu pendamping Pangeran Jayabaya atau Raja Jayabaya ini. Ya, Iya, 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 iya. Bisa diceritakan apa sih isi tentang ramalan Jayabaya itu? banyak sekali. Apa? Ada angkara murka, sifat-sifat manusia dari zaman ke zaman. Banyak kemungkaran, bencana, sosok-sosok orang penting maupun tata-tata negara. Banyak sekali yang diceritakan beliau, yang ditulis dalam kitab Sangkar Jayabaya. Oh, gitu. Dan dari menurut prediksi atau para pakar-pakar sejarah ya yang mengetahui tentang ramalan Jayabaya, bahwasanya ramalan Jayabaya ini hampir sama dengan keadaan Nusantara saat ini. Ini tanggapan sampean bagaimana? Memang betul. Betul. Ya, Lah, kesamaan tersebut kalau dari sisi sampean apa? punten. Beliau pada waktu itu bertapa, menelusuri waktu ke waktu ke depan untuk melihat Nusantara ini. Apakah Nusantara yang dipimpin banyak raja-raja ini bisa jaya seantero dunia ini apa tidak? Jadi beliau bukan meramal, tapi itu adalah sebuah apa itu? Kalau dari bangsamu itu ramalan, tapi kalau pada zaman dahulu itu sebuah kisi-kisi. Wangsit. Ya, wangsit. Itu ke depan agar manusianya tidak seperti itu. Kalau seperti itu efeknya seperti ini, seperti itu. Nah, bisa disebutkan ciri-cirinya itu apa? Misalnya tadi kalau orang seperti ini akan seperti ini itu apa coba? Ampun. Wong lanang seneng wong lanang. Wong wedok seneng wong wedok. Pimpinan ora adil. Sing elek dipuja-puja. Sing becik diide-ide. Banyak pimpinan yang tidak jujur untuk kepemimpinannya. Menguntungkan sendiri, bukan untuk membela rakyatnya. Banyak orang-orang penting dari golongan ulama maupun golongan yang penting di dunia, khususnya di Indonesia, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan umatnya. Banyak anak-anak yang tidak mengetahui bapaknya ataupun ibunya itu berhubungan intim dengan laki-laki di luar nikah. Contoh-contohnya seperti itu. Oh, iya, iya. Kalau dari segi manusiamu, silahkan dicek sendiri apakah ada
Kalau dari zaman yang berkembang untuk saat ini sih, kalau dari semua tadi yang disebutkan mungkin sudah ada semua itu. Ya, memang benar sekali. Kita dari bangsa goib sudah melihatnya. Dulu saya tidak percaya dengan ramalan itu. Saya hanya berpikir beliau itu berilusi, berimajinasi. Ataupun orang-orang yang sekarang ini bilang galau, nulis-nulis gitu. Tapi ternyata sudah terjadi banyak sekali. Ada yang namanya Semar nagih janji, gunung meletus, semua huru hara di dunia, banjir, semuanya banyak yang sudah terjadi. Tinggal ramalan-ramalan yang penting saja yang belum terjadi. Ramalan-ramalan penting yang seperti apa? Munculnya Ratu Adil Satrio Piningit, Ratu Adil Satrio Piningit, bocah Angon. Itu ramalan-ramalan yang disembunyikan. Lah, sosok Ratu Adil ini, Satrio Piningit atau bocah Angon ini sosok yang seperti apa? Beliau adalah orang-orang suci dari golongan pewaris para nabi dan rasul. Jadi beliau bukan orang sembarangan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Jadi beliau ini bocah Angon, Ratu Adil ataupun Satrio Piningit adalah orang-orang yang dijaga oleh Tuhan semesta alam. Disembunyikan di suatu tempat yang akan memimpin seantero negeri dan seluruh dunia. Apa sih Satrio Piningit itu? Kesatria yang dipingit, yang disembunyikan, tidak nampak tapi nyata. Nah, kalau untuk perkiraan pada zaman saat ini, sosok Satrio Piningit ini apakah sudah muncul? Tidak boleh diberitahukan. Kalau dari pandangan sampean saja, bukan ini sampean. Saya tidak bisa nembus ke alam situ. Oh, tidak bisa menembus ke sana. Karena banyak lapisan-lapisan. Kalau dari ciri-ciri zamannya, Sudah mendekati. Ya. Satrio Piningit ini keluar. Ya. Setelah pimpinan yang zalim, yang tidak mengedepankan ibadah di saat genting, di saat banyak sekali bencana maupun terjadinya penyakit-penyakit, tidak mementingkan ibadahnya, itu sudah mendekati. Lah, Satrio Piningit dan bocah Angon ini apakah sosok yang berbeda? Berbeda. Lah, definisi dari bocah Angon sendiri ini apa? Bocah Angon itu adalah orang, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya Angon. Angon itu mengembala. Yang digembala itu banyak. Definisi Angon itu banyak. Yang di Angon itu, yang dibimbing. Angon itu membimbing. Yang dibimbing itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa leluhur, ada dari bangsa siluman, ada dari bangsa manusia. Semuanya dibimbing menjadi satu, mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Lah, ini antara bocah Angon, Satrio Piningit, dan Sang Hyang Nurcahyani Nirwana yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, apa? Berbeda semuanya. 3 orang yang berbeda. Satrio Piningit itu berbeda karena dia itu berupa roh, karena dipingin disembunyikan. Jadi roh yang disembunyikan seperti itu. Ya, roh ataupun manusia lah, manusia yang disembunyikan. Roh ataupun manusia yang disembunyikan. Kalau beliau bocah Angon itu wujud nyata. Sedangkan tadi beliau Raja Alam Goib Paduka Sang Hyang Nurcahyani Nirwana
itu adalah julukan di alam gaib. Jadi berbeda antara yang wujud dan yang gaib. Itu berupa julukan. Tapi yang gaib ini itu punya wujud. Jadi para pakar-pakar sejarah yang mengulik tentang apa namanya ini tadi, Satrio Piningit kemungkinan besar itu yang dicari oleh spiritual. nah ya, lah kemungkinannya ini dari para pakar yang mengetahui atau yang bercerita tentang sosok tersebut, bahwasanya beliau akan lahir atau akan ada di tahun baru ini, di tahun 2022. Apakah kemungkinan besarnya itu terjadi apa bagaimana? Mereka itu hanya bilang, berkata. Belum tentu mereka itu tahu siapa Satrio Piningit dan di mana keberadaannya. Itu kan hanya cerita, wangsetnya saja. Khodamnya yang menceritakan. Khodamnya saja silahkan dihadirkan sendiri. Apakah khodamnya itu tahu betul tentang Satrio Piningit? Dia tidak tahu. Jayabaya, pangeran ataupun beliau Raja Jayabaya saja hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, tidak mengetahui aslinya itu bagaimana. Maksudnya Satrio Piningit ini belum ada yang tahu kan? Belum. Jadi cuma ciri-cirinya lah. Ciri-ciri yang seperti apa di dalam wujud Satrio Piningit ini? Itu sangat rahasia sekali. Yang paling familiar, kisi-kisinya. Beliau nanti akan menjadi raja di Nusantara. Ya, ini sudah pasti. Dan membawa Nusantara ke mercu jadi Nusantara Jaya. Nah, ya ini udah pasti. Maksud saya, yang saya maksud ciri-ciri sebagai kemanusiaannya Satrio Piningit ini sebagaimana? Sebagaimana misalnya ciri-cirinya, hidungnya seperti ini atau rambutnya seperti ini bisa diketahui tidak? Tidak mampu menembus ke alam situ. Oh, tidak mampu untuk kesananya. Jadi cuma ciri-ciri dari goibnya saja. Dari goibnya saja. Lah kalau dari goibnya seperti apa? Terliputi cahaya yang sangat putih terang, sambung ke atas. Cahaya yang sangat tinggi sekali. Para spiritual menganggap seperti itu adalah tombak cahaya yang menyambung nur ilahiyat. Tombak cahaya yang menyambung ke nur ilahiyat. Ini bahasa yang sulit sekali ini. Jadi itu sambungan dari manusia kepada Sang Pencipta. Nah, sampai ini bercerita seperti ini kan suatu rahasia. Kenapa kok mau bercerita tentang itu? Tidak rahasia lagi sekarang. Untuk sekarang bukan rahasia lagi. Bukan, karena sudah ditulis. Oh, gitu. Saya hanya membaca. Apa yang saya ceritakan itu adalah bacaan yang ditulis oleh beliau Jayabaya. Kenapa saya menceritakan yang rahasia? Kalau saya bisa menceritakan, saya akan hancur seketika. Karena itu adalah bukan kodrat saya. Jadi dari kisah tadi, 3 sosok ini seseorang yang berbeda antara Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, sang guru, terus Satrio Piningit dan Bocah Angon ini 3 orang yang berbeda. Saya tidak tahu wujud nyatanya, saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya goibnya saja. Oh, gitu. Jadi orang-orang yang spiritual atau ahli spiritual itu pasti tahu sosok tadi Satrio Piningit, karena tidak tahu. Tidak tahu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menembus. Tidak ada yang bisa menembus kecahayaan nur ilahiyahnya. Walaupun dia mengaku spiritual paling sakti di dunia ini, tidak bisa. Kecuali satu. Hanya beliau yang bisa menembus. Siapa? Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Oh, sang guru. Ya. Sang Maha Guru, Maharaja,
Kalau dari bangsamu Maha Guru, kalau dari bangsa saya Maharaja. Ya sudah, terima kasih. Ini sebelum sampean pamit keluar dari jasad ini, bisa disebutkan atau ciri-ciri atau pesan-pesan untuk kita semuanya untuk menghadapi tahun ini ya, tahun Tahun 2022 ini. Tahun depan Iya, apa sih yang harus kita persiapkan? persiapkan iman dan ketakwaan. Iman dan takwa. Ya, sudah. Saya harus bertugas kembali Iya, menjaga sesuatu yang harus dijaga. iya, iya. Ya sudah, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi yang Allah seperti itu ungkapan oleh bangsa Goib, pendamping Raden Pangeran Jayabaya tentang hadirnya Satrio Piningit Bojangon dan Sang Hyang Nurjayani Nirwana dan hura-hara hura-hura dunia ini sebagaimana yang diramalkan oleh ramalan Jayabaya ini sudah mendekati akhir, dan ramalan-ramalan tersebut semuanya sudah ada di kehidupan kita, keseharian kita hari ini. Jadi poin penting dari kita, poin penting dari saya yang biasa saya tangkap dari pembicaraan tadi adalah tetap memperbaiki diri kita, memperbaiki iman dan takwa kita. Jadilah penonton yang bijak bagi para hewan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada salah kata dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.